Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Khamis Masjid Jami Al-Barakah Kampung Setu Sintamulia yang seluruhnya saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ketujuan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini pengajian rutin kita di Masjid Al-Barakah yang kita cinta ini adalah merupakan tawakufan sementara. Oleh karena malam Kamis 2 minggu yang akan datang, insya Allah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita sudah mulai melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka oleh karenanya saya al-fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak menutup kemungkinan selama saya ngisi taklim di sini, ngisi pengajian di sini, tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah, baik berupa ucapan saya, perbuatan saya, tindakan saya, dan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Sekali lagi, yuk kita saling memaafkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan nanti kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita oleh Allah dianugerahi sehat walafiat, zahir dan batin, dan diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada gangguan apa-apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jemaah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, sekaligus malam ini adalah merupakan tawakufan sementara, penutupan sementara pengajian rutin kita, dan insya Allah akan kita sambung kembali ya Pak Haji nanti setelah Lebaran ya. Jadi saya menunggu informasi dari Pak Haji nanti. Kalau umpama ada informasi kata Pak Haji sambung lagi, lanjut lagi, saya datang. Lebaran saya luar biasa, masih banyak daging kawan. Insya Allah katanya rencananya pengajian rutin di Masjid Al-Barakah akan kita mulai lagi nanti setelah Lebaran seminggu, setelah Lebaran 7 hari. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita baca suratul Fatihah dan kita baca sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli tidur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, dan anak cucu kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah,
diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur dan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberi kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bil lana maqata ya wasi'al karami wa bil lana maqata ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minat ahwa Pak Haji Oman yang saya hormati, mohon maaf untuk pengajian di malam ini. Sepertinya saya nggak bisa sampai isya. Jadi saya akan ngisi taklim sampai pukul 19:10. Terbaik. Antar nggak bumi bela. Pakai roda. Mohon jangan bela. Soalnya nanti ada acara deh. Jadi dia abi balik langsung ke Jonggol, ada acara di Jonggol. Jadi abi kemungkinan sholat isya gitu, mati dia. Jadi abi menurut kantos, dugi kata 19 langkung 1 menit. Nyon ketidur apa hajinya? Pilih Pak Haji masih bakal kepak bungkus lah. Punten Pak Haji are. Pilih Pak Haji terus masakan apa yang tak mampu hati maka dibungkusnya. Kalau tak mampu hati. Baik para jemaah, langsung saja materi taklim yang akan Al-Fakir sampaikan pada malam ini, malam tawakupan sementara pengajian rutin kita, insya Allah sampai pukul 19:10. Materi taklimnya yaitu tentang 4 golongan yang kedatangannya sangat amat ditunggu-tunggu, sangat amat dinanti-nanti, bahkan kedatangannya sangat amat dirindukan oleh seluruh para penghuni surga yang ada di dalam surga, yaitu para malaikat dan para bidadari.
Jadi kalau bapak-bapak jamaah sekalian ingin dirindukan kedatangan bapak-bapak di dalam surga oleh para bidadari, oleh para malaikat yang ada di dalam surga, maka seyogyanya kita harus berusaha, berupaya untuk menjadi salah satu dari 4 golongan tersebut. Adapun yang 4 golongan tersebut yang kedatangannya sangat amat dirindukan oleh surga, sangat amat dinanti-nanti, sangat amat ditunggu-tunggu oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi kalau kita gemar membaca Al-Quran, kalau kita suka membaca Al-Quran, duduk pulang petang peteng kurang adab, duduk. Kalau kita suka membaca Al-Quran, suka atau gemar membaca Al-Quran ketika kita hidup di alam dunia, maka nanti kedatangan kita di surga sangat amat ditunggu, dinanti-nanti, bahkan dirindukan oleh seluruh para penghuni surga. Siapa para penghuni surga? Yaitu para malaikat dan para bidadari. Kalau kita baca Quran di dalam sholat, untuk setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, Allah akan membalas kepada kita dengan 100 kebaikan untuk setiap satu huruf. Kalau kita baca Quran di luar sholat, dalam keadaan masih punya wudhu, dalam keadaan masih suci dari hadas kecil, dari hadas besar, maka untuk setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, Allah akan membalas kita 25 kebaikan untuk setiap satu huruf tuh. Kalau Al-Fatihah aja hurufnya ada 141 huruf. Al-Fatihah aja tuh. Kalau kita membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudhu, atau dalam keadaan wudhunya sudah batal, maka untuk setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, Allah akan membalas kepada kita 10 kebaikan. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, yuk kita ramekan masjid-masjid, musola-musola, majlis taklim, majlis ilmu, pesantren-pesantren, pengajian-pengajian, rumah-rumah, apartemen-apartemen, restoran-restoran, diskotik-diskotik, ramekan dengan tadarus Al-Quran. Stop perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Yuk kita hargai, kita hormati bulan suci Ramadan. Kita ramekan di berbagai tempat dengan tadarus Al-Quran. Minimal dalam tempo 1 bulan, selama di bulan suci Ramadan, minimal kita harus mampu menghotamkan Al-Quran 1 kali hotaman minimal itu. Sekurang-kurangnya ukuran paling males itu ya, syukur-syukur bisa hotam 30 kali hotaman ya. Bisa ya, luar biasa ya. Berarti 1 hari 30 juz. Kaipor pas ya minimal 1 kali hotaman lah. Jangan sampai bulan suci Ramadan datang kita nggak baca Quran. Sayang, manfaatkan. Sebab membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tentu pahalanya jauh lebih besar daripada membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Setiap bulan suci Ramadan datang, itu dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah hanya mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu 5 menit lagi. Tenang itu golongan yang pertama yang kedatangannya sangat dirindukan oleh surga.
yaitu talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah bersabda, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, fa innal baital ladzi la yuqra bihil Quran yaqilu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yaqimu ala ahli." Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang membaca Al-Quran, maka rumah tersebut sedikit kebaikannya, sedikit keberkahannya, banyak keburukannya, dan menjadi kesumpekan, kesepitan bagi para penghuni rumah tersebut. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil haris." Sesungguhnya orang yang dari tenggorokannya, yang dari kerongkongannya tidak pernah keluar ayat-ayat Quran, maka orang tersebut diibaratkan seperti rumah yang kosong. Rumah kalau dikosongkan bertahun-tahun, kira-kira hancur apa hancur? Hancur. Rusak apa rusak? Rumah kalau dikosongkan bertahun-tahun, sehebat apapun rumah tersebut, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan nanti akan dihuni oleh siapa? Oleh makhluk halus. Nah, kalau kita nggak pernah baca Quran, itu diibaratkan seperti rumah kosong. Jadi sangat rawan kemasukan pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh buruk ke dalam diri kita. Maka yuk terangi hati kita, kuatkan iman kita dengan cara banyak membaca Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang hukumnya sunnah, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Setelah membaca Quran, yaitu berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang membaca Quran, dia posisinya sedang dekat dengan Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berzikir kepada Allah, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berdoa kepada Allah, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, yuk kita biasakan baca Quran, kita biasakan berzikir kepada Allah, kita biasakan berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kalian kalau kalian suka membaca Quran. Ketika kalian sedang melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, dan kalau kita jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka. Nah, ketika kita sedang melintas di atas sirat, kalau kita suka membaca Quran, Al-Quran akan datang memegang tangan kita, menuntun tangan kita, dan membawa kita masuk ke dalam surga secepat kilat. Alhamdulillah. Itu yang pertama yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang suka membaca Quran. Oleh karena waktunya tinggal 1 menit, langsung dipersingkat. Golongan yang kedua yang kedatangannya sangat amat dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidz lisan. Orang yang pandai menjaga lisan, orang yang pandai menjaga ucapan, orang yang pandai menjaga omongan. Jadi menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan kotor, dari ucapan-ucapan tercela, dari ucapan-ucapan keji, dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Apalagi nanti kalau kita sedang berpuasa, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata dusta, jangan sampai kita bergibah, menjelek-jelekan orang lain, jangan sampai kita namimah, mengadu domba, memfitnah orang lain, jangan sampai kita mengeluarkan sumpah palsu. Apabila kita sedang berpuasa, berkata dusta, bergunjing, bergibah, namimah, atau mengeluarkan sumpah palsu, maka puasa kita pahalanya walaupun puasanya sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Yuk jaga ucapan kita. Itu golongan yang kedua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang benar-benar mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja, berbicara yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau sekiranya ucapan kita tidak ada manfaatnya, mendingan diam saja, tidak usah bicara. Kecuali kalau bermanfaat untuk orang lain, berfaedah untuk orang lain dan mengandung pahala, silahkan sampaikan. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mukmin, orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau di bulan suci Ramadan kita kirim makanan, kita kirim minuman ke masjid untuk orang-orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka kita akan mendapatkan pahala dari pahala puasa yang mereka lakukan dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa mereka. Misalnya bulan Ramadan kita kirim nasi 10 box, minuman 10 gelas ke masjid untuk orang-orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka di samping kita mendapatkan pahala puasa dari puasa yang kita kerjakan, juga kita mendapatkan pahala puasa tambahan dari pahala 10 orang yang kita kasih makan, yang kita kasih minum untuk berbuka puasa di waktu maghrib. Semakin banyak kita memberikan makanan minuman kepada orang-orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka akan semakin banyak tambahan pahala puasa kita, insya Allah. Makanya kalau kita punya rezeki lebih, jangan lupa kirim makanan minuman ke masjid untuk orang-orang yang akan berbuka puasa di waktu maghrib. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah adalah washoibina fi syahri Ramadan, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh, yang keseluruhannya itu dilakukan atas dasar iman kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Maka orang Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh dan mengerjakan amal soleh yang lainnya seperti bersedekah, bersolawat, berzikir, membaca Quran dan sebagainya, maka orang Islam yang seperti ini kedatangan sangat amat ditunggu oleh para malaikat, oleh para bidadari yang berada di dalam surga. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. 1, masih ingat siapa? Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, orang yang pandai menjaga ucapan. Yang ketiga, orang yang dermawan yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, kepada para fakir miskin, termasuk memberi makan minum kepada orang-orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib. Dan yang keempat siapa? Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup taruh kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung pamit. Mohon maaf ada nota yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.